Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasna Marwa Kamilatu Zahra dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kelas 4A Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi. Biografi Imam An-Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Al-Khazami. Dikenal dengan nama An-Nawawi karena namanya dinisbahkan kepada nama tempat kelahiran dan tempat wafat beliau yaitu Nawa. Sedangkan Hizam dibangsakan kepada kakek beliau Hizam. Imam Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram 631 Hijriah. Ayahnya bernama Syaraf ibnu Muri. Ayahnya mendidik Imam Nawawi sejak kecil, sehingga beliau terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Di masa kecilnya, beliau selalu menyendiri dari teman-temannya yang bermain. Beliau menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebelum mencapai masa baligh, Imam Nawawi sudah menghatamkan Al-Quran. Pada saat umur 19 tahun, beliau diajak oleh ayahnya ke Damaskus di tahun 649 Hijriah di Madrasah Rahawiyah untuk menuntut ilmu tanpa berpindah-pindah hingga beliau meninggal. Imam An-Nawawi wafat pada bulan 24 Rajab 676 Hijriah. Beliau sangat mendalami segala bidang ilmu pengetahuan, menghafal hadis Rasul, menghafal mazhab, dan yang lainnya. Beliau tidak merasakan nikmatnya rumah tangga karena telah merasakan kelezatan ilmu. Semua waktunya diisi dengan ilmu dan amal, ilmu keislaman yang sudah banyak dikuasai oleh Imam Nawawi. Pada ilmu fikih, beliau belajar bersama ulama-ulama terkemuka mazhab Syafi'i, sehingga Imam Nawawi terbilang sebagai seorang pembela mazhab Syafi'i. Perjalanan Imam Nawawi dalam mencari ilmu pada tahun 469 Hijriah dimulai ke Damaskus, dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang dilakukan pada kota tersebut. Sampai di Damaskus, beliau langsung bertemu dengan seorang alim yang terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik Ar-Rabi. Kemudian Imam Nawawi dikirim oleh gurunya ke sebuah madrasah yang bernama Ar-Rawahiyah. Disitulah beliau tinggal dan banyak belajar. Tahun 651 Hijriah, Imam Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, menetap 1,5 bulan di Madinah, kemudian kembali ke Damaskus, lalu mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, Damaskus tahun 665 Hijriah. Guru-guru Imam An-Nawawi dalam bidang ilmu fikih dan usul fikih ada Abdul Fattah Umar ibnu Bandar ibnu Umar At-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Utsman Al-Maghribi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mempause videonya untuk membaca PPT-nya ya. Bidang ilmu hadis ada Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Masri Al-Dimashqi. Dalam bidang nahwu dan lughah ada Ahmad bin Salim Al-Mashri, dan lain sebagainya, bisa dilihat di PPT. Murid-murid Imam An-Nawawi ada Syekh Abu Abbas bin Ibrahim bin Mus'ab, ada Al-Khatib Sadar Sulaiman Al-Ja'fari, dan lain sebagainya. Karya-karya Imam An-Nawawi. Karya-karya beliau sangat banyak, yakni ada dalam bidang hadis dan ilmu hadis, contohnya kitab Sahih Muslim Bisyarah An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kitab tentang biografi dan sejarah, kitab tentang bahasa, kitab tentang pendidikan dan etika, bisa teman-teman lihat di PPT. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Syarah Muslim An-Nawawi. Imam Nawawi menyusun syarah untuk kitab Sahih Muslim dengan tampilan yang tidak terlalu ringkas. Tujuannya supaya mampu mencakup berbagai faedah yang masih tersebar. Juga tidak terlalu panjang karena dapat menjemukan pembaca. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Imam Nawawi memutuskan untuk mengemas kitab syarah ini dalam format yang sedang-sedang saja, tidak terlalu ringkas dan juga tidak terlalu panjang. Akan tetapi ia tetap membubuhkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang penting seperti hukum, cabang-cabang hukum, etika, dan lain sebagainya. Identifikasi kitab. Nama kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim atau Sahih Muslim bi Syarah An-Nawawi. Kitab ini merupakan syarah dan berisi tentang penjelasan tentang hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Jenis kitabnya merupakan kitab syarah. Syarah adalah sebutan untuk tulisan ulama yang merupakan penjelasan secara lebih mendalam terhadap kitab ulama yang lain. Kitab ini menjelaskan setiap kata, istilah, dan pernyataan yang sukar untuk difahami di dalam matan. Dalam penyajiannya sesuai dengan alur tema yang dibahas oleh matan. Hanya saja setiap kata atau kalimat dikupas lagi lebih dalam. Kitab jenis ini adalah kitab yang ditulis untuk mengulas dan mensyarahkan matan atau mukhtasar.
Sistematika penulisan. Dalam pembahasan atau penulisan isi kitab hadis, Imam An-Nawawi mengikuti Imam Muslim, yakni beliau memulainya dari bab iman dan seterusnya sampai diakhiri dengan kitab tafsir. Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis terlebih dahulu, baru kemudian memberikan penjelasan. Sedangkan dalam sistematika penyusunan kitabnya, Imam An-Nawawi menyusun dengan susunan sebagai berikut. Juz pertama berisi muqaddimah muhakkik Imam An-Nawawi dan muqaddimah Imam Muslim, serta sedikit fasal dari kitab iman. Kitab ini yang dicetak di Darul Hadis Kairo yang berjumlah 9 juz. Cetakan lain ada yang 19 juz oleh Darul Fikr di Beirut, Lebanon, dan ada pula yang berjumlah 18 juz. Dapat disimpulkan dalam muqaddimahnya bahwa An-Nawawi dalam menyusun kitabnya ini menggunakan metode tahlili. Ia memberikan penjelasan secara detail dan mendalam dari segi sanad dan matan hadis tersebut. Walaupun demikian, tidak semua penjelasan-penjelasan hadis tersebut mutlak hanya menggunakan satu metode tersebut. Imam Nawawi juga menggunakan metode ijmali, menjelaskan secara global saja. Hal ini karena tidak semua hadis memerlukan penjelasan yang panjang lebar atau terkadang juga sudah ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Isi kitab. Pada muqaddimah syarah berisi berbagai hal tentang ilmu hadis yang dibagi dalam bentuk fasal, bab, dan farak dalam pembahasannya. Fasal-fasal tersebut membahas banyak hal seputar ilmu hadis, diantaranya jalur sanad Imam Nawawi dalam periwayatan Sahih Muslim, kitab-kitab yang mentakhrij hadis dari Sahih Muslim, kemasyhuran kitab Sahih Muslim, perbedaan antara akhbarona dan hadasana, dan lain-lain. Kemudian pada halaman selanjutnya sebelum bab Al-Iman, Imam An-Nawawi menjelaskan muqaddimah yang disampaikan Imam Muslim yang tercantum dalam subbab besar yaitu bab wajub al-thiqat. Pada bab ini menjelaskan nama-nama rawi, baik kunyah, laqab, dan lain-lain. Kemudian baru setelah itu mulailah pembahasan pencerahan hadis yang dimulai dari kitab iman dan seterusnya hingga sampai kitab tafsir. Di setiap awal kitab, Imam Nawawi menjelaskan pengertian tema kitab, ejaan, perbedaan ejaan, dan dampaknya, beberapa pendapat para ulama mengenai makna hadis dan beberapa sanad yang berbeda. Contohnya sebelum Imam Nawawi menjelaskan hadis-hadis tentang toharoh, ia menjelaskan pengertian toharoh, ejaannya, dan perbedaan makna yang timbul bila ejaannya berbeda. Setelah menjelaskan tema kitab, barulah kemudian ia menjelaskan makna hadis. Dapat dipahami dari beberapa hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, tampak jelas bahwa Imam Nawawi tidak memberikan penjelasan secara rinci. Imam Nawawi lebih cenderung memberikan pemahaman global yang penting ia tuliskan, perbedaan pendapat ulama seputar hadis, serta maksud utama disampaikan sebuah hadis. Berbagai pendapat ulama dalam memaknai hadis sangat banyak disebutkan Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis-hadis. Karena itu, sebagian pengamat kitab hadis menilai syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim menggunakan metode muqarran, karena didominasi oleh penjelasan Nawawi tentang pendapat-pendapat ulama seputar hadis. Metode kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi dalam muqaddimah syarahnya menjelaskan langkah awal yang ia lakukan ketika akan mensyarah Sahih Muslim, yaitu melakukan sholat istikharah memohon petunjuk. Kemudian ia menyebutkan metode yang ia gunakan dalam mensyarah kitab Sahih Muslim, antara lain, Imam An-Nawawi berupaya menjelaskan secara profesional tanpa meringkas ataupun memperpanjang. Imam An-Nawawi melengkapi syarahnya dengan menghadirkan pendapat para ulama dari berbagai disiplin keilmuan agama seperti ilmu fikih, usul fikih, bahasa, sejarah, dan sebagainya, serta dilengkapi penjelasan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tersebut. Menjelaskan makna setiap kata berdasarkan ilmu bahasa dan merinci kata-kata yang terkesan rumit atau bermasalah. Menjelaskan nama-nama perawi yang mubham, tidak jelas berdasarkan nasabnya. Memberikan catatan dan peringatan penting ketika menjelaskan tentang perawi yang terkesan bermasalah. Menjelaskan makna atau faidah hadis berdasarkan sanad dan matannya. Menganalisa perawi yang berbeda-beda dalam meriwayatkan hadis yang sama, mengumpulkan hadis-hadis yang secara zahir berbeda, kemudian dicari kesamaannya berdasarkan kaidah usul fiqih dan fikih. Setiap syarah hadis yang bersifat hukum atau fikih diperkuat dengan dalil-dalil secara singkat dan padat. Apabila mengutip pendapat yang sudah masyhur, maka tidak menyebutkan pengucapnya. Namun jika pendapat tersebut terkesan asing, maka disertakan pengujarnya. Ketika ada pengulangan hadis atau lafaz yang sama, maka penjelasan hanya pada hadis yang pertama. Kemudian selanjutnya hanya diberi catatan bahwa hadis atau makna lafaz tersebut sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada setiap judul atau bab didahului dengan muqaddimah agar mudah dipahami. Metode yang ditulis Imam An-Nawawi tersebut dikategorikan sebagai metode muqarrin, yaitu metode yang tidak hanya membandingkan antara hadis yang sama, namun dibandingkan dengan hadis lain, serta membandingkan antar pendapat ulama dan antar pensyarah hadis, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan yang paling tepat berdasarkan hasil penelitian dan kecenderungan pensyarah. Baik, ini adalah tampilan kitabnya ya teman-teman. Saya akan berusaha menampilkan kitabnya secara PDF.
Baik teman-teman, ini adalah kitab Syarah Sahih Muslimnya untuk PDF. Di sini berisi mukadimah yang sangat banyak. Dalam mukadimahnya, Imam Nawawi menjelaskan silsilah riwayat Sahih Muslim yang ia terima hingga sampai pada Imam Muslim, menjelaskan dua kitab hadis yang menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, lalu menjelaskan mustalahat hadis, menjelaskan metode Imam Muslim dalam menentukan keabsahan atau kesahihan hadis yang ia terima, lalu menjelaskan pendapat para ulama dalam menyikapi beberapa hadis yang dianggap lemah, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.